Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamah dari kelas 6A PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap model 221, yaitu mata pelajaran IPS dan IPA di kelas 4 dan di kelas 5 semester genap. Baiklah, kita masuk di kegiatan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah sarapan? Alhamdulillah, baiklah. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen nama kalian satu persatu ya. Putri, Indah, Ayu. Nah, di sini kalian sudah hadir semua ya. Bagus. Pertama-tama yaitu kita akan belajar di kelas 4, yaitu mata pelajaran IPS, mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten atau kota di provinsi sekitar. Anak-anak yang di kelas 4 kita akan belajar materi IPS, yaitu mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kita, yang itu lingkungan sekitar. Di sini kalian itu berkelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Kalian boleh memilih teman kalian masing-masing. Yang penting dia ada 3 kelompok. Ibu beri waktunya dari sekarang. Sudah selesai membagi kelompoknya, silakan duduk. Ya. Nah, sekarang akan diberi materi perkembangan teknologi di masa lalu hingga masa kini, yaitu teknologi informasi komunikasi atau TIK adalah istilah yang menggambarkan pemerosotan umum dari komunikasi informasi melalui teknologi. Dalam kasus ini, TIK mencakup sejumlah teknologi seperti teknologi seluler, pesan dan ruang obrolan, blog, halaman, dan video game. Hadirnya semua teknologi canggih ini sangat terlepas dari sejarah-sejarah yang masa lampau. Teknologi hadir untuk mempermudah pekerjaan manusia, yaitu di bagian internet, komunikasi digital, pembelajaran, dan lain-lainnya. Nah, contohnya itu menggunakan gadget seperti ponsel, internet, jaringan nirkabel dan komputer, radio, televisi, satelit sangat memudahkan masyarakat saat hadirnya kemajuan TIK digunakan untuk membuat hubungan, berkomunikasi, mengirim dan mengelola informasi. Dapat kita ambil contohnya yaitu yaitu komunikasi menggunakan surat, antar surat kan pada zaman dulu. Nah, sekarang sudah bisa menggunakan HP atau telepon genggam. Untuk kemajuan bagian kendaraan yaitu dulu menggunakan sepeda. Nah, sekarang sudah menggunakan sepeda motor ataupun motor, truk dan lain-lain. Sudah banyak perkembangan teknologinya. Dan perkembangan itu dikemajuan dengan penemuan-penemuan yang telah dikemajukan. Nah, untuk anak-anak, siapa lagi yang bisa mencontohkan kemajuan teknologi masa dulu dan masa sekarang? Boleh tunjuk tangan dan Ibu akan kasih poinnya. Ya, kelompok 1 boleh. Iya, betul sekali. Beri aplaus. Ibu akan kasih kalian nilai yang bagus. Lagi, ada yang lagi? Iya, bagus juga. Nah, masih banyak lagi kemajuan teknologi.
yang ada di sekitar kita. Nah, kalian cari 5 kemajuan teknologi yang ada di sekitar kita. Kalian tulis, kalian diskusikan. Nanti sudah selesai, kalian kasihkan sama ibu. Oke, selamat berdiskusi. Nanti ibu beri waktunya dari sekarang. Selamat mengerjakan. Selanjutnya yaitu pembelajaran di kelas 5, yaitu IPA, yang mata pelajarannya menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya. Untuk di kelas 5 juga pembagian kelompok, yaitu terdiri dari 3 kelompok. Silakan anak-anak untuk memilih teman-temannya. Ibu beri waktu dari sekarang. Sudah selesai pembagian kelompoknya. Nah, duduk masing-masing di tempatnya. Sudah. Perhatiannya ke depan. Cahaya merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menerangi ruangan maupun menjadi sumber keberlangsungan hidup, seperti tanaman yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanannya, yaitu fotosintesis. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat ke ruang hampa secara alami. Cahaya bersumber dari matahari dan binatang, sedangkan sumber cahaya buatan contohnya adalah lilin dan lampu. Cahaya memiliki 4 sifat, yaitu pertama, cahaya merambat lurus, yaitu sifat ini terjadi jika cahaya melalui medium yang sama kerapatan optiknya. Contohnya dari sifat ini adalah sinar lampu senter yang merambat lurus. Yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Sifat cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini terjadi karena benda bening mampu meneruskan cahayanya. Contohnya adalah kaca jendela yang terkena matahari. Nah, yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan, yaitu pantulan cahaya terbagi menjadi 2 macam, yaitu pantulan baur dan pantulan teratur. Pantulan baur adalah pantulan cahaya oleh permukaan yang tidak rata, yaitu contohnya adalah cermin. Sedangkan pantulan teratur merupakan pantulan cahaya oleh permukaan bidang pantul yang rata. Contohnya adalah batu, aspal, dan air. Nah, untuk sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya terjadi apabila cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda, seperti dari ruang lalu melewati air hingga mengalami pembiasan atau pembelokan. Contohnya itu adalah kolam yang terlihat dangkal karena airnya jernih, padahal itu dalam. Nah, kalian sudah bawa alat-alat yang ibu suruh kan, yaitu lampu, senter, kertas karton, gelas bening, pensil, cermin, cakram, dan warna. Nah, untuk itu kalian buat, diskusikan sifat-sifat cahaya yang ada dan kalian praktekkan dengan itu, dan boleh kalian diskusikan dulu bagaimana, dan kalian lihat tata caranya ada di buku cetak ya. Baiklah, apakah sudah selesai tugas-tugasnya? Baik, sudah selesai ya. Nah, kalian mempelajari pembelajaran yang telah ibu sampaikan. Terima kasih untuk waktunya kali ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, ibu akan memanggil salah satu teman kalian, salah satu kelompok, yaitu kelompok dari kelas 4, itu silakan maju dan bacakan hasil diskusinya. Oke, terima kasih kelompok 2. Kemajuan teknologi pada zaman dulu, zaman sekarang itu sangat mempengaruhi bagi kita, bagi umat manusia, dan mempermudah pekerjaan manusia dan alat-alat modern lainnya. Ya, baik. Nah, selanjutnya di kelas 5, kelompok 3 boleh maju ke depan dan bacakan hasil diskusinya. Baik, bagus. Terima kasih untuk kelompok 3. Nah, sifat-sifat cahaya itu ada 4.
Kan sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Dan yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, terima kasih untuk anak-anak ibu sekalian, dan kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa, yaitu semoga pelajaran yang telah kita pelajari akan masuk dan menyerap di otak kita. Nah, untuk mengakhiri pelajaran ini sebaiknya kita berdoa semoga pelajaran yang kita dapat ini dapat menjadi berkah dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, untuk itu kita tidak boleh lagi bolos-bolos sekolah, harus rajin datang ke sekolah, harus rajin mengerjakan tugas yang telah dibuat oleh guru agar kita dapat naik kelas. Oke. Nah, untuk di kelas 4 kalian kerjakan tugas di halaman 101 sampai 3 saja. Dan untuk di kelas 5 kalian kerjakan tugas di halaman 2. Ya, ada 1 soal. Oke. Minggu depan dikumpul ya. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, itu adalah hasil dari tugas saya, yaitu praktek mengajar di kelas rangkap model 221. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't feel sorry for myself.